letak kepalsuan ijazahnya di mana. Iya. Nah, yang paling berat ini kalau dalam konteks surat ya. Kalau yang namanya keaslian atau surat yang dipalsukan itu biasanya harus ada perbandingannya, bro. Untuk teknis pembuktiannya ya. Betul. Kalau ada barang asli harusnya dibandingkan dengan barang yang palsu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat hukum sekalian, bersama kita lagi Advokat Duo. Modal kalian debat dan tarung gagasan di warung kopi. Selamat malam, bro. Malam, bro. Gimana, bro? Tadi sore rame sekali Polda Metro Jaya, bro. Oh, lu sempat ke Polda tadi ya? Enggak sih, laporan dari rekan-rekan kita. Rekan kita lagi ada pendampingan di Polda Metro. Oh iya. Terus bilang, bang, rame banget di Polda Metro. Terus saya bilang, bukannya Polda Metro memang setiap hari rame ya? Karena ada SIM, tempat SIM. Samsat. Samsatnya ya. Enggak, bang, ini enggak biasa. Memang ada apa, bro, hari ini? Kalau di pemberitaan sih ada laporannya Pak Jokowi ke Polda Metro terkait dengan dugaan ijazah palsu. Beliau tidak terima, lalu beliau melaporkanlah pasal fitnah, bro. Berlarut-larut ya? Ya udah lama banget sih isu ijazah palsu ini kan, dimulai dari adanya gugatan di Perdata Pengadilan Pas Negeri. beliau jadi presiden ya? Ya dari semenjak beliau presiden masih udah dihembuskan gitu. Terus ada juga yang dilaporkan, dipidanakan gitu kan, yang bikin tulisan Jokowi undercover dulu tuh. Bahkan si terdakwanya udah keluar juga, bro. Gitu. Oh, oke. Udah keluar, terus sekarang kayaknya belum puas. Sekarang beda ini lagi, gua melihatnya beda tim lagi, bro, yang menggaungkan ijazah palsu, tapi masih lingkaran mereka gitu. Lu udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Ya belum lah, ngapain. Terus lu tahu keaslian atau kepalsuannya dari mana? Ya kalau tahu keasliannya kepalsuan ya cuma Jokowi dan penerbit kampusnya, bro. Sedangkan di tahun 2017-18 ya pas beliau presiden lah, Ya. penerbit kampusnya udah bilang ini asli. Kata Pak Jokowi asli, ya berarti titik-titik dong. Ya kalau kampusnya sudah bilang asli, artinya kan ijazah tersebut terdaftar di kampusnya gitu. Oke. Ada tuduhan, terus ijazahnya diklaim Pak Jokowi asli dan diklaim tempat kampusnya asli, itu klaimnya. Tapi klaimnya ya karena dua itu ya jadi kebenaran dong. Iya. Ya kebenaran yang sementara kita pegang. Pertanyaannya, kenapa lagi orang masih kok belum teriak ini? Itu dulu lah, ini belum ngomong hukumnya nih. Pertama, orang itu mungkin ya nggak puas karena Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya langsung kepada yang bersangkutan atau ke publik gitu kan. Karena kan waktu ada wartawan datang, beliau hanya menunjukkan tapi tidak boleh dipoto kan, seperti itu. Nah itu kan sebenarnya hak pribadinya beliau juga kan. Betul. Beliau yang punya ijazah kan, ya suka-suka beliau sebenarnya gitu kan. Nah yang kedua mungkin karena ini isu udah makin meluas terus digaungkan oleh pihak-pihak tertentu, ya lama-lama mungkin Pak Jokowi ngerasa tertekan juga, bro. Jengah gitu. juga ya, jengah. Iya, jengah. Akhirnya beliau melakukan langkah hukum dengan membuat laporan di Polda Metro Jaya. Ya, pertanyaannya lagi, yang bikin laporan kan banyak. Memang harus Pak Jokowi yang lapor? Nah, itu karena pasalnya, walaupun dalam berita gua belum baca detail ya, pasal apa yang dilaporkan, tapi dugaan gua sih pasal fitnah yang akan dia laporkan. Karena gua melihatnya sampai Pak Jokowi datang itu artinya kan delik aduan tuh. Betul. Si pelapornya yang harus membuat langsung laporannya. Nah, delik aduan ini ya salah satunya adalah pasal fitnah ini gitu. Nah, kalau pasal fitnah kan konstruksi hukumnya jelas, siapa yang menuduh ya dia yang wajib membuktikan tuduhannya gitu. Nah, artinya si terlapor ini nanti akan diperiksa, dia harus membuktikan kepada penyidik letak kepalsuan ijazahnya di mana. Nah, yang paling berat ini kalau dalam konteks surat ya, kalau yang namanya keaslian atau surat yang dipalsukan itu biasanya harus ada perbandingannya, bro, untuk teknis pembuktiannya ya. Betul. Kalau ada barang asli harusnya dibandingkan dengan barang yang palsu dong. Coba kasih pendekatan real. Nah, misalkan ini Uang lah. air lah ya. Ya, air. Nah, ini air.
misalkan air mineral nih, merek X ya. Nah, air ini diklaim lah merek X, padahal bukan. Iya. Kita ambillah air merek X yang benar gitu. Iya. Kita bandingkan gitu kan. Kita tuangkan dalam gelas, terus kita minum. Kita minum gini bro, tunggu. Nah, kita minum. Setelah kita minum pasti kan ada perbedaan. Nah, itulah jadi bukti asli dan palsu itu harus ada perlu perbandingan, bro. Betul. Nah, nanti yang jadi bahan dari penyidikan, tentunya penyidik akan memanggil penerbit ijazah, kampusnya UGM kan. Nah, terus dari teman-temannya Pak Jokowi juga kan nanti akan dibandingkan, bener nggak gitu. Itu bro. Tapi kan gini, ini kan jadi ini nggak pas, maksud gua nggak langsung match dengan pernyataan lo yang langsung tadi barusan terakhir. Yang pertama lo bilang ini perlu perbandingan, yang satu ya kebenarannya udah harus diyakini karena si penerbit ini apa ini rekonstruksi tadi itu secara logika pendekatannya ini rekonstruksi secara hukum. Kalau misalnya dalam pasal fitnah dalam tadi ada suatu yang dibilang ini palsu, berarti harus ada yang aslinya dan dikasih lihat. Sedangkan ijazah ini kan kalau lo kasih pendekatan tadi, ijazahnya Pak Jokowi cuma satu kan. Kan lu cuma mencari ijazah lain yang bukan ijazah dia tapi yang identik gitu ya, cuma beda nama doang. Begitu maksudnya? Iya, harusnya begitu. Maksud gua gini ya, posisinya orang yang mendalilkan ijazahnya Jokowi itu palsu gitu kan. Harusnya kalau gua ada di posisi yang bersangkutan, kita pegang dulu ijazahnya. Nih ijazahnya Pak Jokowi yang kita terima nih palsu gitu kan. Nah, nanti sandingannya kita bandingkanlah dengan ijazah yang aslinya. Misalkan ijazah yang aslinya tuh ijazah yang aslinya tuh misalkan dipegang Pak Jokowi gitu. Iya, betul. Itu misalkan ada orang nih ngeklaim gini gua punya ijazah Jokowi asli nih. Nah, ternyata Jokowi nggak pernah ngasih ijazah itu ke orang tersebut kan. Nah, perbandingannya yaitu aslinya ada di Pak Jokowi. Nah, sandingkan pasti ada perbedaan. Betul, betul. Berarti kalau yang punya misalnya punya Pak Jokowi asli misalnya yang dipegang beliau, jadi berarti harus disandingkan oleh ijazah yang identik gitu kan maksudnya. Walaupun satu angkatannya dia misalnya atau di bawahnya dia atau di atasnya dia sedikit. Karena kan ijazah juga setiap generasi kadang-kadang ada perbedaan juga pasti kan. ada perbedaan lah dari mulai tulisan, huruf, nama rektor kan, nama kertas, formatnya ijazah pasti kan ada perbedaan. Betul. Nggak mungkin sama persis gitu. Iya. Terus kenapa di Polda Metro? Kenapa nggak di Polres Surakarta atau Polda Jawa Tengah atau Polda Yogyakarta? Nah, kalau gua sih menganalisa ya kenapa di Polda Metro, karena orang yang mendalilkan ijazah Pak Jokowi itu palsu itu ada di kisaran Jabodetabek. Gitu. Makanya Jokowi laporlah ke Polda Metro. Tuh, karena kan selama ini sering muncul tuh di media-media gitu kan saat diwawancarai terkait dengan soal ijazah Jokowi palsu itu kan diliput ya di sekitaran Jabodetabek ya. Iya. Ini kan berarti yang ini berarti ada terlapor ya dong? Ya ada terlapornya pasti. Bukan, ini ada fitnah, kita nggak tahu nih siapa yang pengembus pertama dicarikan sama polisi, begitu? Pasti ada terlapornya. Kalau ini kan delik aduan, nah yang tahu kan yang pengadunya itu Jokowinya. Siapa yang dia laporkan? Siapa bro? Ya lihat di pemberitaan kan udah pasti ketahuan lah orangnya siapa gitu kan. Kalau lihat di berita sih ada 4 orang. 4 orang nih. Cuma belum diungkap nama-namanya siapa. Oke. Ini akan dilakukan kan disorot media. Biasa kan ada di Perkapolri tuh. Kalau menjadi perhatian publik lebih cepat. Kalau ini Presiden ke-7 yang lapor kan. Kalau nggak menjadi perhatian publik cepat atau kurang cepat. Berarti ini akan kelihatan di 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Siapa yang akan dipanggil nih? Apanya? Yang duluan dipanggil. Terlapor. Oh, gua nggak bisa sebutin lah itu ranahnya penyidikan. Nggak, terlapor dipanggil dong. Siapa lagi yang akan dipanggil maksud gua? Ya, saksi-saksi kemungkinan dari pihak kampus sama teman-teman Pak Jokowi. Pertama kan saksi dari si pelapor dulu dong, dari pengadu dulu gitu. Yang diperiksa yang paling teman-teman yang satu kampus dengan beliau satu angkatan sama pihak kampus. Pertama itu. Berarti ini nggak bisa cepat, misalnya dalam waktu 2 minggu langsung ada naik penyidikan.
Ya langsung bisa ada aja kalau tersangka. polisi langsung bergerak cepat dipanggil semua. Waduh, macaknya Gitu. juga ya bro. Iya. Ya, memang harus cepat nih namanya. Tapi polisi alhamdulillah kasus yang semuanya gue tanganin cepat-cepat sih bro. Iya. Tapi gua sih gini ya, karena ini delik aduan juga gitu kan. Ancamannya hanya 4 tahun, Bro. 4 tahun. 4 tahun gitu. Jadi ya kalau gua sih berpandangan ya nanti kalaupun sudah ada pemanggilan terlapor-lapor, nih masalah bisa diselesaikan melalui RG gitu, nggak sampai masuk ke ranah pengadilan gitu. Iya, tapi emang mau namanya udah terlanjur dirusak gitu dan masyarakat saat ini ya pasti adalah kelompok yang percaya hal itu karena Pak Jokowi merasa terganggu. Ya. Kalau ada nggak ada sekelompok masyarakat yang percaya ngapain Pak Jokowi terganggu gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya ongkosnya mahal banget, bukan sekedar materi atau sekedar permintaan maaf. Ya dia kan harus membuktikan juga bahwa ijazahnya kredibel gitu kan Ya, bro. ya itu kembali kepada si pengadu lah, kepada Iya. Pak Jokowi kan, nanti akan lanjut atau tidak. Ya cuma alangkah lebih bijaksananya menurut gua sih Iya iya. ada penyelesaian di luar pengadilan. Oke. Gitu. Yang paling dekat ujungnya apa? Bukan sampai nanti jadi tersangka. Ujungnya yang akan paling dekat dalam tempo tadi 2 minggu, 1 bulan gitulah. Ya pemanggilan terhadap pihak kampus lah. Atau akan cepat dinaikkan sidik ini. Enggak lah, pasti pemanggilan dulu bro, karena ini kan bukan kasus yang tertangkap tangan itu, pasti Iya, ada iya. proses penyelidikan terlebih dahulu. Oke, apalagi bro yang menarik bro dari kasus ini? Ya sebenarnya kasus sederhana sih ini ya, Iya. karena ramai aja di masyarakat, Iya. menjadi bahan perbincangan. Karena pelapornya jauh-jauh dari Solo Ya, gitu. dan presiden ke-7, nah itu jadi headline nasional ya bro. Iya. Tapi secara konstruksi kasus sebenarnya simpel ya. Ya kasus sederhana. Iya, iya maksudnya nggak perlu penyidik yang canggih-canggih amat untuk membuktikan ini. Ya, Oke, kita tunggu bro hasil kedepannya. Penasaran juga kita hasil dari autentikan ijazah, Iya, iya. biar ini tidak terus-menerus menjadi fitnah karena bagaimanapun juga kan beliau ya tadi presiden ke-7 bro, Iya. bukan warga negara biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.